Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Bagian 1. Ikrimah akan datang pada kalian sebagai orang yang beriman dan berhijrah. Janganlah kalian mencerca ayahnya, sebab mencerca orang yang sudah mati akan menyakiti orang yang masih hidup. Padahal cercaan itu tidak sampai kepada Ismail. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kepada sang penunggang yang berhijrah. Saat usianya sudah memasuki kepala 3 dan saat Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah kebenarannya dengan terang-terangan. Saat itu, ia adalah salah seorang anggota suku Quraisy yang terpandang nasabnya dan yang paling banyak harta. Sepantasnya ia memeluk Islam sebagaimana para sahabatnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair dan lainnya yang termasuk anak-anak orang yang terpandang di Mekah. Lalu siapakah ayahnya? Kalau engkau mengetahuinya, dia adalah tokoh Mekah yang paling bengis, pemimpin tindakan kaum musyrikan nomor 1. Sosok penyiksa yang dengan ulahnya Allah mencoba keimanan kaum mukminin, dan ternyata mereka tegar menghadapinya. Lewat makarnya Allah menguji kesetiaan kaum mukminin, dan ternyata mereka benar-benar setia. Dialah Abu Jahal. Itulah ayahnya. Sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal al-Mukhazumi adalah seorang di antara beberapa suku Quraisy yang berani dan salah seorang tokoh penunggang kuda yang terpandang. Ikrimah bin Abu Jahal merasa harus menuruti kepemimpinan ayahnya untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia sendiri begitu benci kepada Rasul. Ia juga menyiksa para sahabat beliau dengan kejam. Ia melakukan penyiksaan kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga membuat ayahnya senang. Begitu ayahnya memimpin pasukan musyrikin dalam perang Badar, ia bersumpah dengan Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan kembali ke Mekah kecuali bila Muhammad sudah kalah. Ia sempat menginap di bar selama 3 hari dan menyembelih unta, meminum khamar, dan menikmati musik yang dimainkan oleh para pemainnya. Saat Abu Jahal memimpin peperangan ini, Ikrimah anaknya menjadi pegangannya, tempat ia bersandar, dan menjadi tangannya di mana ia menggenggam. Akan tetapi Lata dan Uzza tidak menjawab seruan Abu Jahal karena keduanya tidak bisa mendengar. Keduanya tidak bisa menolong Abu Jahal karena mereka tidak mampu melakukan apapun. Akhirnya Abu Jahal mati di Badar, dan anaknya Ikrimah menyaksikan peristiwa tersebut dengan kedua matanya. Tombak-tombak kaum muslimin mengisap darahnya. Ikrimah juga mendengar dengan kedua telinganya saat Abu Jahal melepaskan nafas terakhirnya, yang membuat kedua bibirnya menggangga. Ikrimah kembali ke Mekah setelah ia meninggalkan jasad pemimpin bangsa Quraisy tadi. Kekalahan telah membuatnya gentar, sehingga tidak dapat membawa jasad ayahnya kembali ke Mekah.
Ia lebih memilih membiarkan jasad ayahnya tertinggal sehingga dibuang oleh kaum muslimin di sebuah tempat yang bernama Al-Qalib bersama dengan puluhan korban dari pihak kaum musyrikin. Kaum muslimin lalu mengeruk mereka dengan pasir. Sejak hari itu, Ikrimah bin Abi Jahal memiliki pandangan lain tentang Islam. Ia begitu benci kepada Islam karena dendam atas pembunuhan ayahnya. Dan hari ini ia akan membalaskan dendamnya. Oleh karenanya, Ikrimah dan beberapa orang yang terbunuh saat perang Badar menyalakan api permusuhan di dada kaum musyrikin untuk melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyulut kobaran amarah di hati suku Quraisy yang kehilangan anggota keluarganya saat perang Badar, sehingga usaha mereka menyulut terjadi perang Uhud. Ikrimah bin Abu Jahal berangkat menuju perang Uhud bersama istrinya yang bernama Ummu Hakim, agar ia beserta para wanita lain yang kehilangan keluarganya saat perang Badar berdiri di belakang pasukan kaum pria. Para wanita tadi bertugas memukulkan genderang untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy untuk meneruskan peperangan dan memberikan semangat kepada pasukan berkuda agar tidak lari dari medan laga. Bangsa Quraisy kali ini dipimpin oleh pasukan berkuda di bawah komando Khalid bin Walid dan pasukan infanteri di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal. Kedua komandan kaum musyrikin tadi telah berhasil membuat kemenangan di pihak mereka atas Muhammad dan para sahabatnya. Kaum musyrikin saat itu telah membuktikan kemenangan yang besar, sehingga Abu Sufyan berseru, "Inilah balasan dari perang Badar." Pada perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah beberapa hari lamanya, sehingga habislah kesabaran Ikrimah bin Abi Jahal. Ia begitu gemas dengan pengempungan ini. Ia melihat ke sebuah tempat yang sempit di dalam parit. Ia memaksakan keduanya untuk masuk ke dalamnya hingga ia dapat menerobos. Kemudian di belakangnya menyusul ikut menerobos serombongan orang yang sedang berpetualang, dan menjadi salah satu korbannya adalah Am bin Abdu Waddin al-Amiri. Pada hari penaklukan kota Mekkah, kaum Quraisy berpendapat bahwa mereka tidak mampu melawan Muhammad dan sahabatnya. Mereka memutuskan untuk membiarkan Muhammad datang ke Mekkah. Mereka menderita akibat keputusan yang mereka ambil setelah mereka tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para panglima muslimin untuk tidak memerangi penduduk Mekkah, kecuali bila penduduknya melakukan penyerangan. Akan tetapi Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa orang lainnya tidak sepakat dengan keputusan kaum Quraisy ini. Mereka berani untuk menghadapi pasukan yang besar ini. Maka Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin dalam sebuah perang kecil di mana terbunuhnya beberapa orang dari mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri selagi memungkinkan. Salah seorang dari mereka yang berhasil lolos adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika itu Ikrimah merasa menyesal. Mekkah kini sudah tunduk di hadapan kaum muslimin. Rasulullah SAW telah memaafkan segala kesalahan kaum Quraisy yang pernah mereka lakukan kepada beliau dan para sahabatnya. Akan tetapi ada beberapa nama yang tidak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maafkan. Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh nama-nama ini, meskipun mereka mendapatinya sedang berada di bawah tembok Ka'bah.
Salah seorang dari nama yang dicari oleh kaum muslimin tadi adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Oleh karenanya, ia menyusup dengan sembunyi-sembunyi untuk keluar dari Mekah. Dan ia hendak pergi melarikan diri ke Yaman, karena ia tidak menemukan ada tempat perlindungan lain baginya, kecuali di sana. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah Ikrimah bin Abi Jahal, bagian 1. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.